Yo, halo guys. Balik lagi di channel Cerita Singkat. Channel yang bakal ngerangkum alur cerita film favorit kalian, biar kalian nggak ketinggalan update. Kali ini, kita bakal bedah film action terbaru yang super keren, Play Dirty 2025. Siapin cemilan, karena ceritanya penuh dengan adegan konyol dan aksi brutal. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya guys. Kalau sudah, kita langsung masuk ke alur cerita singkatnya. Film dibuka dengan sebuah perampokan yang sedang dijalankan oleh Parker, seorang perampok profesional berdarah dingin. Target mereka adalah uang tunai di sebuah arena pacuan kuda. Tapi dari awal, masalah udah muncul. Ada satu anggota kru baru bernama Knox, anak muda sok jagoan yang kerjaannya bikin rusuh. Parker udah feeling gak enak sama si Knox ini, bahkan sempat mau ngabisin dia, tapi dilarang sama rekannya, Philly, karena si Knox ini ternyata sepupu dari istri bos besar. Parker akhirnya cuma bisa ngasih pelajaran ke Knox biar gak banyak bacot dan ikutin rencana. Mereka pun keluar ke tempat perampokan berlangsung. Dengan taktik cerdas, Parker berhasil memaksa supervisor berangkas untuk bekerja sama, bahkan dengan cara yang unik. Dia nyuruh si supervisor nonjok Knox biar kelihatan heroik di depan pacarnya. Gokil kan? Rencana mereka hampir berhasil. Tapi tiba-tiba muncul kekacauan dari luar. Seorang pria random bernama Joe yang kebetulan kerja di sana ngelihat perampokan itu dan dapat ide gila. Dia mau merampok para perampok. Dengan nekat, Joe mulai menembak para rampok yang baru keluar, bikin situasi jadi super kacau. Knox tewas di tempat, adu tembak pun pecah, Philly, teman baik Parker, terluka parah. Joe pun langsung merampas sekantong penuh uang hasil rampokan dan kabur menggunakan mobilnya. Gilanya lagi, di dalam mobil ada istri dan anaknya. Parker melihat itu tidak tinggal diam dan langsung ngejar sambil nembakin mobil Joe. Terjadilah kejar-kejaran yang brutal. Give me my fucking... Setelah berhasil melumpuhkan Joe dan mendapatkan uangnya kembali, mereka kabur ke tempat persembunyian. Situasi yang seharusnya aman malah berubah jadi mimpi buruk. Saat mereka lagi sibuk ngobatin Philly dan ngitung hasil rampokan, sambil ngobrol dan minum-minum, salah satu anggota kru cewek bernama Zen tiba-tiba berkhianat. Dengan dingin, dia menembak semua anggota kru yang tersisa, termasuk Philly yang sudah tak berdaya. Zen kabur membawa semua uang rampokan, meninggalkan Parker yang juga tertembak dan jatuh ke sungai dan dianggap sudah mati. Tapi, Parker bukanlah orang yang gampang mati. Dia berhasil selamat dan memulihkan diri di sebuah motel kumuh yang jadi tempat langganannya. Tujuan hidupnya sekarang cuma satu, balas dendam dan mengambil kembali uangnya. Di tempat itu dia ngotot ke kamar nomor 12, yang ternyata tempat dia menyembunyikan pistol dan semua uang beserta dokumennya. Misi pertama Parker sekarang adalah mencari tahu siapa Zen sebenarnya. Grace, janda dari Philly. Awalnya Grace marah besar pada Parker, menyalahkannya atas kematian suaminya. Tapi setelah Parker menjelaskan bahwa Zenlah pelakunya dan berjanji akan membalaskan dendam Philly, Grace akhirnya luluh dan memberinya sebuah petunjuk, nama seorang pemasok perlengkapan kriminal bernama Reggie Riley. Parker kemudian minta bantuan rekannya yang eksentrik, seorang aktor bernama Grofield. Akhirnya Parker berhasil melacak Reggie. Parker menyergap Reggie di mobilnya dan menginterogasinya. Dari Reggie, terungkaplah fakta mengejutkan. Zen bukanlah perampok biasa. Dia adalah mantan anggota pasukan elit dari sebuah negara Amerika Latin.
Dan uang rampokan dari pacuan kuda itu ternyata cuma modal awal untuk sebuah rencana yang jauh lebih besar. Saat sedang menginterogasi Reggie, Parker sadar mereka diikuti oleh orang-orang Zen. Tiba-tiba, mobil mereka ditabrak oleh mobil lain dari samping. Dan dari mobil-mobil itu, turunlah orang dengan senjata mesin lengkap. Parker yang pura-pura pingsan langsung melumpuhkan salah satu penyerang. Aksi tembak-tembakan yang brutal pun terjadi. Termasuk sopir Reggie yang ternyata disekap di bagasi mobil ikut dalam konflik. Parker akhirnya berhasil melumpuhkan para pengejarnya. Dengan informasi alamat dari satu-satunya penyerang yang selamat, Parker akhirnya berhasil menemukan Zen di sebuah gedung kosong. Dia sedang bersama seorang bernama Bosco, sedang mengatur rencana perampokan berikutnya. Disinilah plot twist utamanya dimulai. Zen menjelaskan semuanya. Dia nggak mencuri uang itu untuk dirinya sendiri. Uang itu digunakan untuk mendanai misi patriotik, mencuri kembali harta karun nasional negaranya, The Lady of Arintero, senilai $1 miliar. Harta karun ini baru saja ditemukan, tapi presiden negaranya yang korup, Ignacio de la Paz, berencana menjualnya secara ilegal kepada sindikat kriminal terbesar di New York, The Outfit, yang dipimpin oleh musuh bebuyutan Parker, Lozini. Rencana de la Paz adalah pura-pura harta karun itu dirampok saat dipamerkan di PBB, jadi dia bisa cuci tangan sambil mengantongi uangnya. Zen berencana merampok para perampok itu terlebih dahulu, yaitu The Outfit, dan mengembalikan harta itu untuk rakyatnya. Parker, yang awalnya cuma peduli sama uangnya yang hilang, kini melihat peluang yang jauh lebih besar. Dia setuju untuk bekerja sama dengan Zen dalam sebuah aliansi yang sangat rapuh. Tetapi Parker meminta 30% untuk bagiannya, atau senilai $300 juta. Tapi ada satu masalah besar. Bosco, orang yang punya informasi detail mengenai rencana perampokan The Outfit, terlanjur ditembak mati sama Parker. Jadi sekarang, mereka harus mencari cara lain buat dapatin detail rencana itu sendiri. Misi pertama mereka sebagai tim adalah mendapatkan peta rencana perampokan The Outfit. Parker dan Zen mencari tahu bahwa Bosco punya seorang pacar gay bernama Nick yang memiliki sebuah klub malam. Mereka menduga peta rencana itu ada padanya. Mereka pun langsung menuju ke klub milik Nick. Di sana, Zen berusaha mendekati Nick dengan cara halus, tapi Parker yang gak sabaran langsung main potong. Dia gak pakai basa-basi dan langsung bilang ke Nick kalau pacarnya, Bosco, sudah mati. Tentu saja, ini bikin si Nick nangis kejer dan panik. Di tengah tangisannya, Nick bilang kalau barang-barang penting milik Bosco disimpan bersama Mr. Bluey. Nah, di saat yang bersamaan, Lozini yang curiga karena Bosco menghilang, mengirim anak buahnya yang dipimpin oleh Kincaid untuk mencari Bosco di tempat yang sama, klub milik Nick. Situasi jadi super tegang. Parker dan Zen harus berpacu dengan waktu sebelum anak buah Lozini menemukan mereka. Mereka segera naik ke apartemen Nick yang ada di atas klub. Parker dengan cepat mencari sosok Mr. Bluey ini. Dan ternyata, Mr. Bluey bukanlah orang, melainkan sebuah boneka gajah berwarna biru. Parker merobek boneka itu dan menemukan gulungan kertas di dalamnya. Itulah peta rencana perampokan The Outfit yang mereka cari. Tepat saat itu, Kincaid juga sampai ke ruangan itu. Parker langsung menyergap Kincaid. Dalam sebuah pertarungan singkat yang brutal, Parker melempar Kincaid keluar jendela dari lantai atas. Parker. Beruntung bagi Kincaid, dia mendarat di sebuah mobil polisi di bawah. Jadi dia cuma patah tulang parah tapi nggak sampai mati. Parker dan Zen pun berhasil kabur dengan membawa peta rencana tersebut. Kabar ini sampai ke telinga Lozini. Dia langsung mendatangi Kincaid yang terbaring di rumah sakit. Setelah mendengar bahwa Parkerlah pelakunya, Lozini murka besar. Dia sadar bahwa Parker telah kembali ke New York dan mengacaukan rencana miliaran dolarnya.
Lozini pun bersumpah akan menghabisi Parker. Parker kemudian mengumpulkan kru baru yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya. Grofield si aktor serba bisa, pasangan Ed dan Brenda yang ahli teknis, dan Stan si pengemudi handal yang agak selengean. Rencana mereka gila, biarkan The Outfit mencuri harta karun itu dari PBB lewat sebuah stasiun kereta bawah tanah rahasia. Setelah itu, kru Parker akan mengambil alih kendali kereta sampah otomatis yang digunakan The Outfit sebagai kendaraan pelarian. Mereka akan mempercepat kereta itu sampai keluar dari rel di titik yang sudah ditentukan, lalu mengambil alih muatannya. Tapi, malam sebelum perampokan, Zen mendatangi Parker di kamar hotelnya. Situasi menjadi intens. Zen mencoba merayu Parker, mungkin untuk memastikan kesetiaannya. Namun Parker tidak terpengaruh. Tanpa diduga, dua anak buah Zen yang cemburu, Matteo dan Thomas, menyergap Parker. Mereka membawanya ke sebuah hutan dan ditelanjangi di tengah salju yang sangat dingin, memborgolnya dan meninggalkannya untuk mati kedinginan. Mereka juga membocorkan lokasi Parker ke The Outfit, berharap sindikat itu yang akan membereskan Parker untuk mereka. Namun, Zen yang cerdik berhasil melacak lokasi anak buahnya yang berkhianat. Saat Matteo dan Thomas akan meninggalkan Parker, mereka dikejutkan oleh kedatangan The Outfit yang lebih cepat dari perkiraan. Di saat yang sama, Zen muncul. Adu tembak pun pecah. Matteo dan temannya tewas dalam pertarungan itu. Sementara Parker dan Zen berhasil menghabisi anak buah Lozini yang dikirim ke situ. Tepat di saat semua sudah selesai, Lozini menelpon salah satu anak buahnya. Parker langsung mengambil telepon itu dan berbicara langsung dengan Lozini. Terjadilah perang urat syaraf di antara dua musuh bebuyutan ini. Lozini dengan sombongnya bilang bahwa rencana Parker sudah gagal total. Dia tahu Parker akan merampoknya, jadi dia memajukan jadwal perampokan harta karun itu 24 jam lebih awal. Rencana Parker yang seharusnya dijalankan besok harus dijalankan sekarang juga. Lozini menutup telepon dengan tawa kemenangan, berpikir dia sudah menang. Parker, yang hampir mati kedinginan, berhasil dibebaskan oleh Zen. Dia segera menghubungi krunya yang sedang berpesta dan mabuk-mabukan. Dengan panik, dia memberitahu bahwa rencana harus dieksekusi saat itu juga. Semua orang langsung bergerak dalam kekacauan. Malam eksekusi pun tiba dengan penuh improvisasi. Ed dan Brenda berhasil menyusup ke ruang kontrol kereta. I'm parking. Hey, what's happening, my man? Hey, how are you? Okay. Go. Come on. Fuck. Grofield, are we good? Come on. Fuck. All right, this is it. Here we go. Namun, rencana A mereka gagal. Kereta melaju terlalu pelan dan tidak keluar dari rel di lokasi pertama. Mereka harus berimprovisasi dengan cepat. Rencana B adalah membuat kereta itu keluar rel di tikungan tajam berikutnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Stan yang membawa truk, Grofield yang harus menonaktifkan sistem switch rel jalur kereta, serta Parker dan Zen yang menuju lokasi jatuhnya kereta. Semuanya berlangsung kacau balau, bahkan Stan sempat tidak sengaja menabrak Grofield sampai pingsan. Tapi pada akhirnya, mereka berhasil membuat kereta itu keluar jalur dengan spektakuler. Oh no. Back up.
Come on, up here. Drunk as a fucking skunk. Namun, saat mereka membuka gerbong kereta, mereka menemukan kejutan pahit. Gerbong itu kosong, hanya berisi tumpukan batu dan sebuah bom. Ternyata, Lozini sudah tahu rencana mereka. Dia sengaja membiarkan mereka menjalankan rencana palsu ini sebagai jebakan. Sementara itu, harta karun yang asli sudah diamankan oleh Lozini di lokasi lain. Polisi dan anak buah Lozini pun datang mengepung lokasi kecelakaan. Setelah berhasil lolos dari jebakan maut itu, Parker sadar dia telah dipermainkan habis-habisan. Tapi, Parker selalu punya rencana cadangan. Dia tahu bahwa meskipun The Outfit bisa memecah-mecah harta karun kecil, mereka tidak bisa memecah-mecah The Lady of Arintero itu sendiri tanpa merusak nilainya yang mencapai 500 juta dolar. Jadi, target mereka sekarang adalah satu, menemukan di mana patung itu disembunyikan. Dan satu-satunya orang yang bisa mereka pikirkan adalah Kincaid. Parker dan Grofield menjalankan rencana brilian untuk bisa masuk ke apartemen Kincaid, si tangan kanan Lozini. Dengan Grofield pura-pura mau bunuh diri dari atap gedung apartemen Kincaid untuk menciptakan pengalihan, lalu melumpuhkan pengawal Kincaid dengan melemparkannya dari atap apartemen. Mereka kemudian menyamar jadi polisi dan berhasil menyusup ke dalam apartemen Kincaid. Di situ, Kincaid yang ketakutan karena trauma dilempar dari jendela, akhirnya pingsan sebelum bisa memberikan informasi apa-apa. Tapi mereka justru mendapatkan nama pembelinya dari pacar Kincaid yang polos. Pembelinya adalah seorang miliarder bernama Phineas Paul. Parker kemudian menculik Phineas Paul dari sebuah restoran mewah. Di dalam mobil van, Parker dan krunya menakut-nakuti Phineas sampai akhirnya dari mulut miliarder inilah mereka mendapat informasi lokasi penyimpanan patung itu, sebuah brankas super aman bernama Greenbrook yang disegel dengan kunci waktu dan baru bisa dibuka jam 8 pagi. Mustahil membuka brankas atau sangkar pelindung patung itu sebelum waktunya. Disinilah kecerdikan Parker yang sesungguhnya muncul. Dia sadar dia nggak perlu membobol brankas itu, dia hanya perlu membuat Lozini mengira dia telah membobolnya. Parker dan krunya pergi ke Greenbrook. Tapi, bukannya membobol brankas nomor 1 tempat patung asli disimpan, mereka malah meledakkan pintu brankas nomor 3 yang kosong. Tapi sebelumnya, dengan cerdik mereka mengecat ulang nomor brankas, menukar nomor 1 dan 3. Kemudian, mereka melakukan aksi kejar-kejaran palsu dengan membawa sebuah replika patung yang sudah disiapkan Zen, dan sengaja membiarkan anak buah Lozini merebut kembali replika itu. Yes, man. Ahead of these guys? Why? Because I'm seeing headlights. Son of a bitch! Wait, whoa! Parker, you good? Fucking dogs! Wait, what? It's the middle of the night. The cage doesn't open. Lozini yang merasa menang langsung membawa patung palsu itu ke Phineas untuk transaksi.
Sementara itu, Parker dan krunya dengan tenang menunggu jam 8 pagi saat kunci waktu berangkas nomor 1 yang asli terbuka dengan sendirinya. Setelah transaksi, Phineas akhirnya menyadari patung itu palsu dan murka besar. Dia langsung melaporkan kejadian itu ke De La Paz. Mendapatkan laporan dari Phineas, presiden itu juga jadi murka. Dia mengira Lozini telah mencoba menipunya. Di telepon, ia mengancam akan membunuh Lozini. Lozini akhirnya sadar dia telah ditipu mentah-mentah oleh Parker. Dia segera kembali ke Greenbrook, tepat di saat Parker sudah siang untuk mengambil patung yang asli. You want to do the honors? Truck, give me the loading dock. All right. What the fuck is Stan? Pertarungan final pun tak terhindarkan. Anak buah Lozini menyerbu Greenbrook. Teman-teman Parker harus berhadapan dengan anak buah Lozini. Sementara di saat yang sama, pasukan elit De La Paz juga datang menyerbu lokasi itu untuk menghabisi Lozini. Terjadilah baku tembak 3 arah yang brutal. Di tengah kekacauan itu, Parker berhadapan langsung dengan Lozini. Parker dengan ide gilanya meledakkan patung Dewi yang diperebutkan sampai hancur berkeping-keping. Parker berhasil menghabisi Lozini dan menghancurkan seluruh organisasi The Outfit. You said it was... God damn. But he tells me where I get to walk. Setelah semua berakhir, Parker ternyata diam-diam membocorkan rekaman pengakuan Phineas waktu diinterogasi di dalam mobil. Di televisi ditayangkan berita di mana presiden korup De La Paz digulingkan. Parker juga ternyata diam-diam mengumpulkan sisa-sisa harta karun, permata dan berlian dari patung yang dia ledakan sebelumnya. Dia kemudian memberikan semua kepada krunya. Tapi cerita belum selesai. Di adegan terakhir, Parker menemui Zen di sebuah hotel. Zen mengajaknya untuk memulai hidup baru bersama di negaranya. Namun, Parker tidak pernah melupakan pengkhianatan Zen di awal cerita yang menyebabkan kematian sahabatnya Philly. Dengan dingin, Parker berkata bahwa membiarkan pengkhianatan seperti itu adalah buruk untuk bisnis. Dia menepati janjinya pada Grace, janda Philly. Dia menembak dan membunuh Zen di kamar hotel itu. Film ditutup dengan Parker memberikan sekantong berlian bagian Philly yang jauh lebih besar dari yang seharusnya kepada Grace, mantan istri almarhum Philly. Dia telah membalaskan dendam temannya dan menyelesaikan semua urusannya. Di malam tahun baru, Parker dan Grofield berdiri di tengah kota New York, kota yang berhasil mereka rebut kembali dari cengkeraman Lozini dan organisasi The Outfit-nya. Gimana guys? Keren banget kan alur ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video cerita singkat selanjutnya.